بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas dengan tema Inzal, Tanzil, dan Wahyu Allah. Pada tema 127 yang lalu tentang Inzal, Tanzil, dan mitos Adam dari surga di luar bumi, kita sudah memahami ada dua keadaan transfer informasi, yaitu melalui inzal dan tanzil. Bagaimana pemahaman kita apabila hal ini dihubungkan dengan bentuk transfer wahyu secara rasionalitas Qurani dari Allah kepada manusia, Pak Iswan? Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tema berapa nih? 128 Pak Jul ya. Nah mungkin apa yang tadi ditanyakan ini kan lanjutan kemarin di tema 127 ya, 127 tentang kata nazala, inzal, tanzil gitu. Nah pertama mungkin kita harus membedakan dulu apa dulu pernah kita jelaskan apa yang dinamakan subjektivitas Allah, apa yang dinamakan objektivitas Allah. Yang satu dari yang satu muncul dari Ar-Rahim, yang satu muncul dari Ar-Rahman gitu. Nah, yang kedua kita juga sudah paham tentang adanya perbedaan antara kemarin kita bahas di pernah dibahas di tema 123, yaitu beda antara Al-Qur'an dan Alkitab. Nah, Al-Quran dan Alkitab, dan kita bedakan juga kalau Al-Quran itu dia pada wilayah subjektivitas Allah dan Alkitab pada wilayah objektivitas Allah. Nah, ini yang kedua. Nah, sekarang dalam konteks ini tadi dikatakan bagaimana hubungan nazala, inzal, tanzil ini dalam kita hubungkan dengan wahyu Allah. Nah wahyu Allah ini kan seperti yang tadi saya katakan kan ada Al-Quran, ada Alkitab. Nah ini mungkin kita bahas dulu, kita lihat dulu dari sisi Alkitab gitu. Nah dan perlu juga kita ingat juga bahwa kemarin juga kita jelaskan bahwa bahwa segala sesuatu ini, segala sesuatu baik inzal maupun tanzil ini dia sebelumnya sudah ada eksistensi primordial, artinya sudah ada duluan baik dalam wujud-wujud objektif maupun wujud-wujud subjektif. Nah baik di dalam proses inzal maupun proses tanzil. Nah itu ya, itu yang perlu kita kita pertahankan dulu gitu. Jika Al-Quran merupakan informasi dari subjektivitas Allah dan harus ada praeksistensi sebelum menjadi Al-Quran yang kita pahami sekarang ini, berarti wujud atau objek asli dari Al-Qurannya tersimpan di mana, Pak Iswan? Nah kalau itu udah kita bahas kemarin kan, kita bahas kemarin itu berdasarkan Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21-22 itu kan, yang disangkal orang-orang kafir itu bahwa yang disangkalnya Allah katakan bal huwa Quran Majid. Nah yang disangkalnya itu adalah Quran Majid. Quran Majid itu di mana? Ya disimpan di Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz, disimpan di Lauh Mahfuz gitu. Nah artinya tadi jadi praeksistensi yang kita maksudkan itu adalah adanya suatu tempat yang namanya Lauh Mahfuz gitu. Berarti Al-Quran aslinya bukan dalam bentuk bahasa Arab karena dalam subjektivitas Allah. Ya seperti itulah yang ada di dalam bentuk abstraksi wujud. Misalnya Pak Jul mikir sesuatu, nah itu kan ada di dalam sudah ada di dalam
pikiran gitu. Nah, ini yang kita sebutkan pra-eksistensi gitu. Nah, bentuk abstraksi wujud ini dia bukan dalam bentuk bahasa, tapi di dalam bentuk suatu abstraksi pemahaman. Jadi misalnya kalau orang di seluruh dunia ini bahasa apapun di dalam abstraksinya kan dia misalnya abstraksi tentang suatu binatang gitu. Misalnya tentang buaya, walaupun belum disebutkan, tapi abstraksi di dalam tiap orang ini kan sama gitu. Jadi bukan dalam bentuk bahasa gitu. Nah, jika abstraksi seseorang ini kita anggap dia dalam bentuk bahasa, nah ini bisa kita katakan misalnya bisa orang menanyakan kalau gitu Allah itu orang Arab katanya, misalnya kalau di dalam abstraksinya bentuknya bentuk bahasa gitu. Nah, contohnya misalnya saya ingin menyampaikan pemahaman yang tadi tentang pemahaman saya mau menyampaikan tentang objek yang dapat menutup badan, aurat, ya kan? Nah, ini sama abstraksi kepada siapapun gitu. Nah, ketika abstraksi ini saya pengen sampaikan kepada orang yang berbahasa Inggris, nah ini baru keluar bahasa pakaian apa tuh, shirt atau clothes gitu kan. Nah, itu kalau mau disampaikan kepada orang Inggris gitu. Nah, ketika saya ingin menyampaikan kepada orang Indonesia, nah baru muncul secara material bahasanya dikatakan pakaian. Nah ini beda. Artinya sebelum saya menyebut clothes atau pakaian ini di pemahaman saya, nah ini yang dinamakan praeksistensi, udah ada gitu. Kalau begitu, ada perubahan struktur eksistensi linguistik dari wujud praeksistensi yang tidak berbahasa ditransformasikan dalam bentuk bahasa. Nah, logikanya kan ya tadi kan yang kita sampaikan ya logikanya ya demikian, perubahan dari wujud non bahasa menjadi bahasa. Nah, perubahan tadi yang tadi dalam suatu pikiran tadi dia menjadi bahasa. Nah, inilah di dalam bahasa Al-Qur'an biasa disebut dengan ja'ala, kata orang al-ja'al, menjadikan, biasa kita katakan itu al-ja'al. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di surah Az-Zukhruf ayat 3, ini Allah katakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Jadi sesungguhnya inna ja'alnahu, kami jadikanlah itu suatu Qur'anan Arabiyan. Artinya suatu dalam bacaan dalam bahasa Arab gitu. Nah, yang tadinya sebelum bahasa, ketika dia diwahyukan dia menjadi dalam berbahasa Arab. Nah, ini yang disebut ini yang disebut di Az-Zukhruf ayat 3. Nah, oleh sebab itu selanjutnya dikatakan ada juga dikatakan juga itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Tadi kan inna ja'alna. Coba perhatikan kan, inna ja'alnahu menggunakan ja'ala, terus di ayat yang lain inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Jadi sama-sama, yang satu ja'ala Qur'anan Arabiyan, ayat yang satu itu mengatakan anzal Qur'anan Arabiyan. Nah, ini yang dapat kita lihat dari dua ayat ini. Jadi dalam konteks yang tadi yang kita bicarakan tadi, jadi ada dua proses sekaligus. Jadi ketika kita pengen menyampaikan tadi kan ininya kita udah tahu nih, langsung kita keluarkan gitu. Nah, ada dua proses sekaligus di dalam subjektivitas Allah tadi gitu. Di dalam subjektivitas Allah yang sudah sempurna, yaitu sudah dija'alkan, terus diturunkan, terus diinjal dengan
ya bagaimana prosesnya, model prosesnya ya kita tidak tahu, tapi ada dua kegiatan, yaitu al-ja'al dan al-inzal. Nah, proses proses penyampaian inilah yang di dalam bahasa Arab melalui mekanisme yang kita kenal sebut wahyu, yang wahyu ini. Nah, inilah yang kita pahami sebagai al-tanzil. Nah, jadi ada proses inzal yang sudah selesai, baru proses tanzil. Ya, ini yang disampaikan oleh Jibril, oleh apa itu yang pernah kita bahas gitu. Ya. Tadi dikatakan bahwa proses al-ja'al dan al-inzal sudah selesai pada subjektivitas Allah. Dan inilah yang disebut dengan Al-Quran yang sudah berwujud Quranan Arabiah. Lalu kapan al-ja'al dan al-inzal yang sudah sempurna di Lauh Mahfuz diturunkan Allah pertama kali? Nah, kalau kita lihat, berarti kan Al-Quran sudah selesai, berarti kan selesai gitu. Nah, kalau selesai berarti Allah harus menurunkan yang namanya Al-Quran, bukan al-ayat. Beda ketika Allah menyebut satu-satu alam misalnya kan, Allah menurunkan al-ayat gitu kan. Nah, al-ayat. Tapi ketika di dalam proses ini tentu Allah harus mengatakan kepada informasi, kalau dia semua kan dia harus menurunkan Al-Quran gitu. Nah, kalau tadi Pak Jul katakan memang ada itu, ya itu kan dapat kita lihat misalnya di surah Al-Baqarah tentang Ramadan, Ramadan itu di surah Al-Baqarah 185. Nah, itu dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran kan. Jadi di dalam Ramadan itu, di dalamnya itu diturunkanlah, diinzalkan Al-Quran gitu. Nah, demikian juga kalau kita lihat inna anzal kapan bulan Ramadan ini kan banyak, misalnya 30 hari, 29 itu kan, kapan dia tepatnya gitu. Nah, itu dikatakan Allah diturunkan itu anzalnahu fi Lailatul Qadri. Jadi malam yang kita katakan malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itulah diturunkan secara sekaligus yang namanya Al-Quran. Nah, ini jelas disebutkan Allah menurunkan Al-Quran. Tadi dikatakan bahwa Al-Quran sudah berwujud dalam proses al-ja'al dan al-inzal, kemudian diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Konsekuensinya Quranan al-Arabian pada tahap ini dapat juga dipandang sebagai kitab dalam makna sebuah sistem Quranan Arabian di tempat yang tak kita ketahui. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang makna kitab, ya kan? Makna kitab di mana kita membahas di tema berapa tuh 123 tentang Alkitab dan Al-Quran. Nah, kitab itu kan kita tahu sesuatu yang dia membentuk suatu sistem. Nah, ketika tadi barang wujud sudah menjadi sesuatu, sudah jadi, berarti kan dia membentuk sesuatu. Nah, tiap sesuatu ini pasti dia memiliki sistem. Nah, kalau tadi yang Al-Quran tadi di dalam pikiran sudah dija'alakan ke dalam bahasa Arab, tentu dia ada suatu sistem gitu, ya kan gitu. Nah, jadi ini diinformasikan Allah gitu, diinformasikan Allah. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Waqi'ah itu kan dari ada ayat berapa? Ayat 77 sampai 80. Di situ Allah mengatakan innahu laqur'anun karim. Jadi yang yang tadi sudah selesai ini Allah sebut Quran Karim. Kalau yang tersimpan di Lauh Mahfuz Allah sebut Quran Majid, ya kan? Nah, ini Quran Karim. Nah, kalau kita lihat juga ayat selanjutnya, Quran Karim ini disimpan di mana? Itu kan dilanjutkan di ayat 80 di ayat tadi 77, di ayat 78 Allah katakan di situ di sunnah fi kitab maknun. Jadi
di dalam suatu kitab. Nah, berarti kan dia sudah bentuk dalam suatu sistem. Cuma namanya sistemnya maknun, makan. Ada suatu tempat yang tersembunyi. Nah, maknun ini diartikan juga suatu tempat, suatu lokasi, tapi dia tersembunyi. Makanya disebut kitab maknun. Jadi dia di dalam suatu kitab maknun gitu. Nah, kalau Quran Majid disimpan di Lauh Mahfuz. Jadi ada Lauh Mahfuz, ada kitab maknun. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ayat 79, Allah katakan la yamassuhu illal mutatahharun. Nah, ini yang kadang jadi perdebatan nih. Allah mengatakan ini, kalau kita lihat urutannya tadi, dia tidak akan, tak ada yang lain menyentuhnya melainkan al-mutahharun. Nah, jadi kita terjemahkanlah itu tidak lain yang menyentuhnya kita harus orang suci. Nah, dari sinilah muncul kita memegang Al-Qur'an harus wudu. Orang haid tak boleh pegang karena dia harus mutahharun. Nah, di sini yang kadang yang kadang menimbulkan di dalam perselisihan para fuqaha. Nah, kitab maknun inilah, kitab maknun Quran Karim inilah yang ditanzilkan secara bertahap selama berapa tuh, 22 kan 23 sekitar gitulah, 22 tahun, 23 tahun. Nah, ini yang ditanzilkan, yang dibawa oleh malaikat gitu, oleh Jibril. Nah, oleh sebab itu lanjutannya ayat 80 itu dikatakanlah tanzilul min rabbil alamin, ya kan? Jadi ditanzilkanlah min rabbil alamin. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa Al-Quran Karim yang di kitab maknun tadi la yamassuhu kecuali orang yang mutahharun, berarti ini bukan manusia, ini harusnya bukan manusia, bukan dalam konteks manusia gitu, karena yang membawanya Jibril. Berarti yang dimaksud di dalam yang tidaklah menyentuhnya itu melainkan ini malaikat gitu, karena malaikatlah yang membawa tanzil daripada Quran Karim ini gitu. Nah, jadi yang di Lauh Mahfuz itu, jadi dapat kita bedakan kan, yang di Lauh Mahfuz itu namanya Quran Majid, di kitab maknun namanya Quran Karim. Nah, ditanzilkan dengan waktu selama 22 tahun itu. Nah, inilah yang di tangan kita ini, yang namanya Quranan Arabian. Dia sudah berbentuk teks di berbagai media. Nah, jadi yang ditanzilkan itu, nah itulah yang dapat kita lihat di berbagai teks, misalnya sejak zaman Nabi, dalam bahasa Arabnya al-qirtas. Al-qirtas itu bukan hanya kertas, tapi semua tempat media untuk menuliskan sesuatu itu. Nah, ini yang dinamakan Quranan Arabian. Jadi sebenarnya yang kita pegang sekarang ini, nah itu hasil proses daripada ja'ala, inzal dan tanzil di dalam bentuk yang namanya, yang sekarang kita pegang ini Quranan Arabian. Jadi dia kalau keseluruhan ya bagian Al-Quran juga, cuma dia Quranan Arabian, sudah menjadi Quranan Arabian. Jadi tidak bisa menyentuh kecuali al-mutahharun. Itu bukan artinya dilarang menyentuh, kecuali berwudu atau tidak dalam keadaan haid atau junub, sebagaimana kita ketahui selama ini dalam hukum fikih. Nah, kalau itu kan kalimat di dalam bahasa Arab ini, kata lah ini kan adalah dalam bentuk informasi, adalah dalam bentuk larangan. Nah, ini la taqrabuz zina, itu larangan gitu. Nah,
ada juga la dalam bentuk informasi. Jadi la yamassuhu di sini informasi, dia bukan larangan gitu. Nah, misalnya dikatakan la yashrab illa qahwa, dia tidak minum kecuali dia minum kopi saja. Nah, kalau suatu hari kita melihat dia ternyata minum misalnya coklat atau minum susu, berarti pernyataan itu batal gitu, bacaan itu salah gitu, karena dia taunya ada minum kopi. Nah, begitu juga ayat ini ketika Allah katakan la yamassuhu, tidak ada menyentuhkan selain mutahharun ini, berarti kita lihat sekarang kalau yang kita maksudkan menyentuh teks tadi, ya banyak orang yang tidak berwudu, yang bukan Islam segala macam, itu semua menyentuh. Jadi fakta menunjukkan lain gitu. Nah, ini yang yang perlu kita pahami. Jadi agaknya kalau kita lihat agaknya ada kerancuan antara kata mutahharun dengan kata mutatahharun. Nah, ada mutahharun, mutatahharun. Nah, jadi mutatahirin. Nah, ini ada mungkin ada kerancuan di sini. Kalau kita lihat misalnya di surah Al-Maidah ayat berapa itu? Sekitar ayat 6 itu kan. Di situ Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, di sini Allah katakan fattahharu. Jadi orang yang junub itu makanya dia harus harus bersuci dulu gitu. Dia harus bersuci dulu kalau dia junub. Ayat ini kan menceritakan tentang kalau tidak salah itu ya, tentang wudu, tentang segala macam kan. Nah, termasuk orang junub inilah dia harus fattahharun di ayat Al-Maidah ayat 2 ayat 6 ini gitu. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya di Al-Baqarah 222 ini Allah menceritakan tentang perempuan haid. Nah, di ayat 222 ini Allah menyatakan perempuan haid yang dilarang didekati, dilarang disentuh oleh suaminya gitu. Nah, di akhir ayat itu kan Allah katakan innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, jadi orang yang menyentuh itu Allah menyenangi orang yang mensucikan diri tadi menggunakan kata mutatahhirin. Nah, beda dengan la yamassuhu tadi menggunakan mutahharun. Nah, mutahharun. Nah, atau gini, ini bedanya. Misalnya Pak Jul lah, misalnya Pak Jul ini misalnya Pak Jul ini nyata ada gitu, ya kan? Nah, orang yang bisa menyentuh Pak Jul itu adalah kayak saya bisa nyentuh gitu kan. Orang yang kumpul, orang yang dekat, orang yang ada di sekeliling Pak Jul. Nah, tadi Quran yang sudah jadi tadi kan ada di sono nih, di kitab Mubin. Ini kata Allah itu tak bisa nyentuhnya orang yang kecuali orang yang mutahharun gitu. Artinya sana. Nah, ini makanya tadi saya katakan yang nyentuhnya itu ya malaikat aja karena malaikat bawanya. Loh, kalau yang ini Quran juga. Nah, contohnya, Pak Jul sekarang buat gambar Pak Jul. Buat gambar Pak Jul banyak-banyak. Oh, banyak-banyak. Pak Jul kan anggota DPR kan. Oh, mau kampanye Pak Jul bawa. Itu yang megang gambar Pak Jul tuh baik yang kenal, yang enggak, anak kecil, orang tua, semua pegang Pak Jul. Orang mabuk, orang rajin sholat, semua pegang gambar Pak Jul gitu. Tapi yang dipegangnya ini Pak Jul, gambar dia kenal, dia tahu gitu. Tapi dia enggak face to face kah? Nah, dia enggak megang. Nah, beginilah. Jadi yang sekarang ini yang kita yang kita pegang ini
gambar. Al-Quran tek-tek ini gambar, ini siapa saja bisa megang gitu. Nah, oleh sebab itu saya berpendapat ya orang head, orang apa itu ya dia pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Ya kalau head dia 2 minggu, masa dia tak boleh baca Al-Quran, makan bismillahirrahmanirrahim apa. Nah, ini untuk pemahaman kita gitu. Tapi kita tidak juga menyalahkan. Artinya anjuran boleh-boleh saja karena ini kitab yang kita agungkan gitu kan. Tapi jangan menetapkan hukum itu haram itu. Nah, kalau menetapkan itu kan harus secara rasionalitas Quran kan harus kita urut gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami. Pertanyaan terakhir Pak Iswan, apa perlunya kita mempelajari hal ini termasuk inzal, tanzil dan ja'al dan lain-lain yang kadang sampai menghabiskan waktu? Banyak lah ya. Kadang-kadang ada juga teman-teman, kawan-kawan misalnya, ngapain lah lu ngomong, capek ngomong gitu tuh Pak Iswan, ngomong apa, hasilnya tuh apa gitu, manfaatnya kan mending kita sholat aja lah, baca Quran kan kita itu udah amal katanya. Nah, ini yang kadang-kadang kita apa ya, kalau tadi Pak Jul tanyakan apa sih manfaat membahas seperti ini. Nah, ini pertama kita tahu bahwa Al-Quran yang kita pegang ini kan petunjuk. Yang namanya petunjuk itu kan harus kita pahami, kita kerjakan gitu kan. Petunjuk itu pahami, kerjakan. Bukan habis dibaca, dicium, simpan di atas lemari gitu kan. Obatnya tak diminum gitu. Nah, ini petunjuk harus dikerjakan gitu. Seharusnya. Tapi daripada baca lain ya mending baca Quran lah kan. Nah, kedua, agar kita di dunia, di dua ini maupun di akhirat nanti kita menjadi umat muslim yang terangkat derajatnya, karena ini janji Allah. Kenapa? Allah janjikan orang yang berilmu, ulul albab, ulul ilmu itu Allah yarfa'illah, Allah akan ngangkat derajatnya. Jadi dengan membicarakan ini kan berarti kan kita meningkatkan kesadaran kita. Kita menambah ilmu kita menjadi manusia yang memiliki kesadaran yang maksimal karena banyaknya ilmu pengetahuan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tema-tema seperti ini ataupun yang lain, kemarin kita mengatakan siklus, tema-tema ini perlu, mungkin salah satu yang penting lah. Nah, sebab apa? Sebab kesalahan-kesalahan tadi pada pemahaman-pemahaman ini menyebabkan kita mengabaikan adanya perbedaan seperti kemarin itu, adanya perbedaan Alkitab, adanya perbedaan Al-Quran. Nah, adanya perbedaan roh sama naf. Nah, ini kadang-kadang terabaikan, padahal setelah kita bongkar Al-Quran, setelah kita pelajari itu, ternyata misalnya roh itu ya bukan yang menghidupkan. Naf, roh datang kemudian, sesuatu hidup gitu kan. Misalnya kemarin kita yang sering banyak ditantang itu adalah penggunaan kata injal ini dihubungkan yang kemarin kita bahas dengan Adam. Ini kan sangat-sangat jelas Allah memberikan kata anjala, habata. Nah, ini yang perlu. Jadi kalau ini supaya ini tidak terabaikan. Nah, kalau terabaikan, inilah yang menyebabkan pemahaman kita terjebak di dalam suatu wawasan yang sempit. Artinya wawasan sempit, udah dari sononya udah begitu, udahlah lu ngapain ngomong lah, udah aku kan taunya ini. Nah, ini manfaat apa yang kita bahas. Nah, terakhir mungkin terabaikannya tadi pemahaman-pemahaman yang tadi saya katakan ini, akhirnya konsep-konsep tentang misalnya banyak kita bicarakan kan, tentang qadar, tentang kemampuan manusia, tentang segala macam itu, akhirnya itu hanya jadi omongan sambil lalu, bukan dikaji sebenar-benarnya untuk dijadikan ilmu pengetahuan supaya kamu tahu, supaya kata Allah. Nah, tapi tidak, kadang-kadang hanya jadi omongan sepintas lalu ya, sebatas
ya omong-omongan biasa saja, dan kadang omongannya itu kita selalu mutar-mutar ke sana ke sini tanpa ujung gitu. Nah, inilah manfaat daripada apa yang kita bahas di dalam tema-tema rasionalitas Quran ini. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak Jul. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri, beberapa hal dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Konsep inzal dan tanzil yang kita pahami sebagai kata turun memiliki makna yang sama sekali berbeda. Al-Quran yang kita pegang hari ini dalam bentuk buku adalah hasil proses al-ja'al dan al-inzal, kemudian al-tanzil, at-tanzil dalam bentuk Quranan Arabian. Quran yang sebenarnya disebut Quran Majid yang ada di Lauhul Mahfuz, Quran hasil ja'al dan inzal disebut Quran Karim yang ada di kitab Ma'mun, di kitab Maknun, dan Quran hasil tanzil yang ada di tangan kita hari ini yang kita pahami sebagai buku Al-Quran secara teks. Manfaat mempelajari hal ini agar kita tidak keliru memahami hubungan antara Allah, alam dan manusia dalam hidup dan kehidupan, terutama dalam hal akidah dan pemahaman hukum-hukum syariat. Demikian para pemirsa yang dimati Allah, sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.